nasional diartikan sebagai proses penyatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Dr. Nazardin Samsudin, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut kita masuk ke dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas nasional di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu keragaman etnis, budaya, dan agama. Jadi kita di Indonesia ini terdiri dari berbagai keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya. Faktor ini itu dapat menjadi tantangan dalam mencapai integritas nasional karena perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Upaya untuk menghormati dan memahami perbedaan ini yaitu pentingnya untuk membangun integritas nasional yang kokoh. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok dapat mempengaruhi integrasi nasional. Jadi, ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yaitu dengan membangun perekonomian yang merata di setiap wilayah sehingga dapat membantu memperkuat integrasi nasional. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mengancam integrasi nasional. Jadi faktor yang ketiga yaitu politik identitas. Politik identitas seperti penggunaan simbol-simbol keanekaragaman atau kebudayaan dalam politik dapat mempengaruhi integrasi nasional. Pemahaman yang keliru atau penyalahgunaan politik identitas dapat menyebabkan polarisasi dan konflik antar kelompok. Ini berarti bahwa politik identitas adalah penggunaan identitas kelompok seperti agama, suku, atau budaya dalam politik. Jika disalahgunakan, bisa menimbulkan perpecahan atau konflik antar kelompok. Misalnya, seorang calon pemimpin hanya mengutamakan satu agama atau suku tertentu dalam sebuah kampanye, lalu menyudutkan kelompok lain. Akibatnya, masyarakat jadi terbelah atau saling curiga. Jadi yang berikut faktor yang keempat, pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai nasional. Kurikulum pendidikan yang inklusif yang mencakup sejarah, budaya, dan pluralisme Indonesia dapat membantu memperkuat integrasi nasional dengan membentuk identitas nasional yang kuat dan memperkuat ikatan antar kelompok. Ini berarti pendidikan itu membantu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan antar warga. Kurikulum yang mengajarkan keberagaman budaya dan sejarah Indonesia bisa memperkuat persatuan bangsa. Contohnya di sekolah, siswa belajar tentang berbagai budaya daerah di Indonesia. Hal ini dapat membuat mereka lebih menghargai perbedaan dan merasa bagian dari satu bangsa yaitu Indonesia. Faktor yang mengancam integrasi nasional yang berikut adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi nasional seperti kebijakan otonomi daerah yang sejalan dengan persatuan nasional, perlindungan hak minoritas, dan peningkatan partisipasi politik semua kelompok memiliki peran penting dalam mempengaruhi integrasi nasional. Yang berikut adalah media dan komunikasi. Media dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang integrasi nasional. Media yang bertanggung jawab dan inklusif dapat membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan nilai-nilai persatuan. Sehingga kita sebagai generasi muda, kita bisa menggunakan media sosial kita dengan baik,
seperti membuat video-video edukasi dan memberi sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga integrasi nasional itu. Jadi yang berikut kita masuk ke dalam strategi mewujudkan integritas nasional. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya persatuan dengan memasukkan materi tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam kurikulum sekolah. Menjadi generasi muda dapat memahami arti penting dari kebersamaan dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua itu ada pembangunan yang merata. Jadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi faktor kunci dalam menciptakan integritas nasional yang kuat. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang hanya terpusat di daerah tertentu, jadi itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan yang berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Yang ketiga ada dialog antaragama dan antar budaya. Jadi perbedaan agama dan budaya dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dialog antar agama dan antar budaya menjadi langkah penting dalam memperkuat integritas nasional. Jadi dengan melalui dialog yang konstruktif, kelompok-kelompok yang berbeda dapat memahami satu sama lain, menghilangkan prasangka negatif, serta mereka itu dapat membangun hubungan yang harmonis. Baik teman-teman, strategi yang keempat yaitu penegakan hukum yang adil. Hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan fondasi penting dalam menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika hukum ditegakkan secara transparan dan tidak memihak, masyarakat akan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan setara sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan sosial. Selain itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap tindakan yang dapat mengancam integrasi nasional seperti ujaran kebencian, diskriminasi, serta gerakan separatisme yang berpotensi memecah belah bangsa. Dan strategi yang terakhir yaitu promosi budaya nasional. Budaya merupakan salah satu elemen yang dapat menyatukan masyarakat dalam satu identitas nasional. Oleh karena itu, promosi budaya nasional menjadi langkah strategis dalam memperkuat integrasi bangsa. Kegiatan-kegiatan itu seperti festival budaya, pengenalan seni daerah, serta edukasi tentang warisan budaya Indonesia dapat meningkatkan rasa bangga terhadap kebudayaan sendiri. Salah satu contoh nyata upaya promosi budaya nasional adalah keberadaan Taman Mini Indonesia Indah atau yang sering disingkat TMII yang memperkenalkan keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat, oleh generasi muda. Saya Marcelinus Claudius Tio. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ini adalah proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Di Indonesia, tantangan yang sangat terbesar datang dari keberagaman etnis, dari budaya, keragaman etnis, budaya, agama, terus kesenjangan ekonomi, dan juga serta politik identitas.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut, diperlukan strategi seperti pendidikan kewarganegaraan, pemerataan pembangunan, dialog antar agama dan budaya, penegakan hukum yang adil, serta promosi budaya nasional kita. Kesimpulannya, integrasi nasional ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kita bisa memperkuat persatuan dan mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Jadi sekian dari saya, terima kasih.